Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi kelas 10. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini ialah 3.7, menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikatornya menjelaskan siklus hidrologi dan mengidentifikasi jenis-jenis perairan. Baik, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang siklus air. Nah, kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidros artinya air dan sfer artinya lapisan. Jadi, hidrosfer itu berarti lapisan air yang terdapat di bumi, yaitu meliputi air yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan bumi atau air tanah. Nah, secara sederhana, hidrosfer ini dapat diartikan semua air yang berada di bumi, baik dalam bentuk cair, padat, yaitu es dan salju, dan gas, yaitu uap air. Nah, hidrosfer ini meliputi samudra, laut, sungai, danau, air tanah, mata air, hujan, dan air yang berada di atmosfer. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang air ialah cabang ilmu geografi, khususnya hidrologi. Nah, di sini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, siklus air adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Nah, kita akan lihat siklus air berdasarkan proses-prosesnya. Bisa diamati gambar yang Ibu tampilkan ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang evaporasi. Nah, evaporasi ini ialah proses penguapan air oleh panas matahari, yang dimana penguapan tersebut mengubah menjadi wujud air menjadi gas. Panas yang diterima ini menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Nah, beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Yang kedua, kita akan lihat tentang sublimasi. Nah, sublimasi adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Nah, proses sublimasi ini melewati proses perubahan padat menjadi cair, lalu menjadi gas atau uap air. Kemudian yang berikut kita lihat ialah transpirasi. Nah, transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Nah, ada juga yang dinamakan dengan evapotranspirasi. Itu merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporasi dan transpirasi ini digabungkan menjadi evapotranspirasi, yang dimana itu dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi atau daerah pertanian, yang dimana evaporasi ini ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan tekanan udara. Kemudian yang berikut ialah kondensasi. Nah, bisa anak-anak lihat, kondensasi ini adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Nah, kondensasi ini adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi, di mana proses kondensasi ini terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Nah, proses ini menyebabkan terjadinya awan. Kemudian yang berikut ialah adveksi. Nah, adveksi ini ialah proses gerakan air secara horizontal dalam bentuk padat, cair, dan uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Nah, proses adveksi ini membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai hujan di atas tanah. Nah, adveksi ini anak-anak bisa lihat bagaimana pergerakan awannya. Nah, kemudian yang berikut ialah presipitasi.
Nah, presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Jadi anak-anak bisa lihat presipitasi itu di mana berbentuk hujan, baik hujan air, hujan es, dan hujan salju. Kemudian yang berikut ialah aliran permukaan atau biasa disebut dengan runoff. Nah, aliran permukaan adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Ketika air mengalir, ada kemungkinan air merembes ke dalam tanah, menguap ke udara, mengalir ke danau atau laut, atau diambil untuk keperluan manusia. Kemudian yang berikut ada yang namanya infiltrasi atau perkolasi. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, infiltrasi atau perkolasi adalah proses perembesan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Nah, melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Nah, kemudian di dalam siklus air ini ada 3 jenis atau 3 macam siklus, yaitu bisa anak-anak lihat. Yang pertama ialah siklus panjang. Nah, siklus panjang ini berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Anak-anak bisa lihat prosesnya pada gambar ini. Nah, awan tersebut itu terbawa oleh angin dan jatuh sebagai hujan atau butiran es di wilayah pegunungan yang membentuk gletser, mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Kemudian yang kedua ialah siklus sedang. Nah, siklus sedang ini berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi. Setelah itu, uap air berkondensasi membentuk awan. Nah, anak-anak bisa lihat pada gambar di samping ini. Nah, awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Nah, air hujan yang jatuh ada yang menjadi aliran permukaan, merembes ke tanah, mengalir ke sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Kemudian yang berikut ialah siklus pendek. Nah, bisa anak-anak lihat pada gambar ini. Nah, siklus pendek ini berawal dari penguapan evaporasi air laut. Setelah itu berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi masih di wilayah laut, yang dimana di udara uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian, sehingga semakin ke atas suhu semakin rendah, kemudian terjadi proses kondensasi. Kemudian yang berikut kita akan lihat jenis-jenis perairan. Yang pertama kita lihat perairan darat. Nah, perairan darat ini dapat merupakan perairan yang ada di wilayah daratan. Perairan darat ini dapat dibedakan atas air tanah dan air permukaan. Nah, air permukaan ini terdapat di atas permukaan bumi. Nah, air yang terdapat di permukaan bumi itu disebut dengan air tanah. Nah, kita lihat air tanah dan pemanfaatannya. Nah, air tanah ini adalah air yang bergerak di dalam tanah yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Nah, air tanah ini dapat disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, tingkat porositas tanah atau batuan. Nah, porositas tanah adalah volume pori-pori tanah yang dapat meloloskan air dari satu lapisan tanah ke lapisan yang lain.
Kemudian yang berikut ialah kemiringan lereng. Nah, lereng yang memiliki tingkat infiltrasi lebih tinggi daripada lereng yang landai atau lereng yang lebih datar. Nah, air hujan yang jatuh di wilayah dataran tinggi lebih cepat bergerak sebagai air larian atau runoff, sedangkan air yang jatuh di wilayah datar lebih banyak meresap melalui pori-pori tanah. Kemudian yang ketiga itu tingkat kelembapan tanah. Nah, tanah kering itu memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang lembab atau basah. Nah, yang berikut kita akan lihat air tanah berdasarkan letaknya. Yang pertama ialah air tanah freatis. Nah, air tanah freatis ini adalah air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Biasanya letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Kemudian yang kedua, air tanah artesis. Nah, air tanah artesis ini adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Jadi letaknya itu jauh di dalam tanah. Yang dimana untuk memanfaatkan air tanah artesis ini perlu dilakukan upaya pembuatan sumur-sumur artesis atau sumur bor. Kemudian yang berikut, air tanah ini kita lihat dari asal airnya. Nah, yang berikut ialah air tanah meteorik. Nah, air tanah meteorik adalah air tanah yang airnya berasal dari hujan dan gletser. Kemudian yang kedua, air tanah tubir. Nah, air tanah tubir ini air tanah yang airnya berasal dari dalam perut bumi, seperti air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Kemudian yang ketiga, air tanah juvenil. Nah, air tanah juvenil ini berupa mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepaskan. Kemudian yang keempat, air tanah fosil. Nah, air tanah fosil terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Nah, keberadaan air tanah ini tentu sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dimana air tanah ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia, antara lain yang pertama sebagai bagian dari siklus hidrologi, yang kedua memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci, yang ketiga membantu proses produksi pada industri kecil atau industri rumah tangga, yang keempat sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor. Oke, baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.